Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kambing kurus penghasil susu milik Ummu Ma'bad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai mukjizat. Beberapa orang bahkan menjadi saksi atas mukjizat ini. Sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerah susu dari kambing kurus pun menjadi salah satu mukjizat yang tersohor. Atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada hal yang mustahil. Semua bisa terjadi atas kehendaknya. Sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa kelebihan pun dianugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan apa yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Semua semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengutip buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Fuad Abdurrahman, sebuah kisah tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi pelajaran bagi seluruh umat Muslim. Dikisahkan suatu hari di tengah perjalanan hijrah bersama Abu Bakar dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lapar dan haus. Keduanya terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kemah kecil. Mereka singgah untuk meminta makanan dan minuman. Ternyata kemah itu milik Ummu Ma'bad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuannya, Ummu Ma'bad mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. Apakah kambing itu ada susunya? Dan bolehkah aku memerahnya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, perahlah, ujar Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seraya mengusap-usap puting kambing kurus itu dengan tangannya. Tak lama beliau memanggil Ummu Ma'bad dan meminta wadah. Ketika diperah, kambing kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah, bahkan sampai memenuhi wadah. Ummu Ma'bad menjadi orang pertama yang meminum susu dari kambing miliknya ini. Dia minum susu hingga kenyang. Lalu disusul Abu Bakar dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa haus dan lapar telah terobati berkat susu kambing milik Ummu Ma'bad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, datang Abu Ma'bad ke kemahnya. Dia merasa kaget campur heran melihat wadah yang penuh dengan susu kambing. Dia lantas bertanya pada sang istri tentang asal-usul kambing tersebut. "Istriku, dari mana semua susu ini?" tanyanya. "Tadi kita kedatangan laki-laki yang penuh berkah," ujar Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad kemudian menerangkan ciri-ciri dua orang tamunya itu. "Dia pasti orang Quraisy. Sungguh, jika bertemu dengannya, niscaya aku akan beriman dan mengikutinya," ujar Abu Ma'bad. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa setelah semua minum susu kambing itu, Ummu Ma'bad bertanya, "Apakah orang-orang Quraisy menyebutmu nabi yang meninggalkan agama nenek moyang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seperti itulah mereka menyebutku. Aku bersaksi bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran. Bolehkah aku mengikutimu?" pinta Ummu Ma'bad. "Jangan, kecuali setelah kau mendengar bahwa saya ditolong," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kelak setelah kedudukan kaum muslim makin kukuh di Madinah, Ummu Ma'bad datang dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajaran yang ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.